berkumpul dalam diskusi peninjauan kembali visi sekolah dalam rangka calon guru penggerak angkatan 10 oleh Bapak Sukardiono. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk yang pertama, sambutan dari pihak sekolah yang diwakili oleh Ibu Siti Teti Azimambara. Kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat kepada Bapak Widianto dan Bapak Widianto ini dari Balai Guru Penggerak, dan saya ini Ibu Desi Astuti yang beliau pengajar praktek dari SMA yang 3 Kota Serang. Selamat datang kepada Bapak Ibu di sekolah SMK Negeri 8 Kota Serang. Sebelumnya SMK Negeri Pertanian Kota Serang. Begitu juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kesempatan ini, juga kepada anak-anak yang tercinta. Baru kali ini kita menghadirkan siswa ini ya. Alhamdulillah di hari ini kita mengadakan kegiatan khusus untuk guru penggerak ini. Guru penggerak dari Bapak Sukardiono. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena ada tugas luar. Memang Ibu Kepala Sekolah tadi itu ngejar ketinggalan, bukan jalan tapi udah jalan cepet, udah lari gitu. Maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, sekolah bikin tambah maju begitu ya, tambah maju. Kemudian teman-teman guru juga mendorong untuk lebih aktif lagi. Dan hari ini biasa bahasa apa nih Pak? Pendampingan individu. Pendampingan individu. Kedua. Iya. Visi dan misi. Visi dan misi. Oh iya ya, visi dan misi. Memang kalau ngebahas visi dan misi ini seru. Soalnya kan kepala sekolah, terus ya, kemudian juga ini siswa dilibatkan juga ya, pengennya apa gitu ya. Nantilah kita diskusi banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, kemudian juga sampai Pak Sukardiono sampai lulus Pak Bu ya. Belum nih sibuk banget. Apa aja yang Enggak. Iya, itu dari narasumber banyak banget nih. Pengennya juga banyak banget. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari pengajar praktik Ibu Desi Astuti, kami persilakan. Mari, terima kasih. Izin Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bihamdihi wa Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada yang punya sekolah barangkali yang diwakili oleh Ibu Teti dan kepala sekali sebagai CGP Angkatan 10, tak lupa kepada tamu jauh kita yang mendadak sekali gitu. Bisa jadi kan tidak tahu ini hari ini langsung dimonek. Jadi saya tergopoh-gopoh karena tadi pagi saya ada di SDN Majalawang gitu. Karena sebetulnya jadwal itu sudah dibuat
Tetapi karena CGP-nya pada sibuk semua, banyak yang mendadak atur jadwal. Jadi terima kasih, selamat datang Bapak di Kota Serang, dan ini kebetulan tempatnya di SMKN Pertanian yang berubah menjadi SMK 8 Kota Serang. Jadi sekarang Pak sudah berubah kali ya, sudah ada SK-nya Bu? Pergub. Jadi sudah ada pergubnya, tapi oke. Jadi tapi di LMS masih SMK Pertanian ya? Masih belum berubah, makanya SMK 8. Saya laporan sudah SMK 8. Oh iya. Karena khawatir tidak sesuai. Iya. Walaupun mungkin di surat di Kemendikbudnya masih SMK Pertanian Pak ya. Betul. Jadi, kenapa diceritakan biar Bapak yang tahu, aku nanti saya isi SMK 8, kok saya kan datangnya SMK Pertanian gitu ya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini yang sudah berkolaborasi mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak. Kebetulan pada saat ini terkait pendampingan 2, yaitu memaparkan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak dan melihat sesuai tidak dengan visi-misi sekolah. Saya harapkan pada acara kegiatan ini kita aktif untuk berdiskusi hal apa saja yang bisa menjadikan perubahan buat sekolah ini yang dirasakan oleh semua warga sekolah. Saya yakin Bapak dan Ibu, karena bukan hal yang pertama di sini ada guru penggerak, berarti sudah tahu gitu. Karena di sini kita punya misi atau punya slogan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Karena yang namanya kita sebagai pendidik harus mengupdate diri. Apalagi kata Medan Dewan Barat, harus mengikuti zaman ya. Kodrat. Ya. Kalau kita memang masih di belakang, kita akan terseret arus dan kita akan tertinggal. Jangan dikatakan bahwa menjadi CGP itu capek. Capek mungkin ada, kita manusiawi. Tetapi kalau kita bisa memanage waktu, insya Allah semua pasti bisa. Jadi saya yakin di sini apalagi melihatnya guru-guru muda semua Pak. Kalau saya kan gurunya guru dan menjelang cerita ya. Sudah mulai usia tahap 50 tahun, kalau ini masih progresnya sudah oke, IT-nya juga iya. Kalau saya belajar IT aja atau tidak semua, hanya karena mau belajar di YouTube akhirnya bisa gitu. Kalau pada itu paling tidak sekarang sudah mulai semua IT, dan yakin itu akan mempermudah gerak kita. Apalagi anak-anak SMK saya yakin di sini jurusannya tidak ada multimedia Bu. Nggak ada Pak, nggak ada Bu. Adanya jurusan 5, PHP, ATPH, listrik, mesin sama OTKP. Oh, OTKP otomatisasi perkantoran. Oh iya. Tapi paling tidak anak SMA biasanya jago-jago di IT. Dan rata-rata kalau bekerja itu sudah jago-jago IT-nya. Jadi itu saja barangkali paparan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing pendapat. Di sini kita bebas ya. Apa yang dipaparkan boleh bertanya, boleh memberi masukan. Barangkali dari visi-misi sekolah, kalau bisa diizinkan misalkan dari paparan Pak Sukardi bisa lebih baik, bisa upgrade Pak ya, upgrade visi dan misi. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Desi atas sambutannya. Yang berikutnya yaitu paparan prakarsa perubahan visi sekolah yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Sukardi. Ini dipersilakan. Kayaknya saya enaknya lihat dari sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berdiri Bapak Ibu semuanya dan anak-anak sekalian. Yang saya hormati Bapak Widiat Moko dari BGP Banten, Depok, jauh ini, tamu dadakan, saya juga kaget tadi Pak. Ada Bu Desi, rekan pengajar praktek saya, rekan-rekan saya, ya, rekan-rekan guru saya dari jurusan listrik dan dari jurusan yang lainnya. Ibu Teti juga selaku wakil dari Wakasek. Tak lupa anak-anakku, anak-anak Pak Kardi, wabil khusus izin Bu, ini saya ngambil jurusan listrik karena saya guru produktif listrik Pak, ex guru fisika Pak. Saya sambil prepare Bapak Ibu, terima kasih tentunya waktunya, sambil prepare
saya menyebarkan link. Bu Aam minta tolong dibagikan teman-teman. Yang Fikri dibagikan juga ke teman-teman yang ada di sini link itu. Saya prepare. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, izinkan saya mengawali diskusi siang hari ini dengan metode game, presentasi interaktif dengan kuisis. Teman-teman sudah pernah tentunya ya, siswa juga pernah di mode PR kalau siswa. Saya mohon bantuannya untuk rekan-rekan untuk masuk. Sudah ada Bu Aam. Bu Aam tolong bagikan. Tatu siapa Tatu? Oh, Siska ya. Oke, siapa yang belum? Harusnya pesertanya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siswa ada yang belum? Ada yang belum? Belum, ada yang belum? Belum. Oh, Ibu diem aja. Oh, biar nggak dapet ya. Siswa ada kuota nggak? Ada kuota nggak? Ada. Udah. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk berdiskusi dan mengorek bareng-bareng terkait visi sekolah dan langkah yang saya lakukan terkait keselarasan dengan visi sekolah tadi ya. Sudah ya? Bisa saya mulai? Ada sebelum belum masuk? Sudah ya? Oke deh, nanti sambil kertas gak apa-apa. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya berdiri di sini hanya kebetulan yang nomor 3 di sekolah ini. Pasti sebelumnya sudah banyak rekan-rekan saya yang mengajak diskusi dengan topik dan hal yang sama dengan topik ini. Saya adalah orang yang keempat. Jadi mari kita niatkan belajar bareng-bareng. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah kita, tempat kita bekerja, tempat kita belajar ya, anak-anakku semuanya. Kemudian ya, pada kesepakatan hari ini, sesi ini ada beberapa kesepakatan nih yang ketika yang sudah memasuki kelas ini, memasuki aula ini, tentunya yang pertama harus senyum dan bahagia ya. Coba siswa-siswa senyum. Ya, Bu Aam senyum. Bahagia ya Bu Aam ya. Bahagia sekali gitu. Katanya Bu Aam kalau ketemu saya selalu bahagia Bu, katanya Bu. Amin. Atau sebaliknya ya Bu Aam ya. Teman-teman, rekan-rekan, anak-anakku harus bahagia ya. Di ruangan ini kurang lebih sampai jam 1 nanti harus bahagia. Dan yang kedua, kita boleh makan dan minum karena sudah ada teh manis, silahkan boleh diicipin biar nggak tegang, biar tenggorokannya itu juga sudah enak ya. Boleh ya? Setuju sambil makan dan minum? Setuju. Yang berikutnya ada boleh menggunakan gadget, boleh menggunakan laptop karena kita menggunakan sesi interaktif ini. Yang ketiga, pastikan ada jaringan internetnya. Sepakat dengan ini semuanya teman-teman? Siswa sepakat? Oke, bahagia ya. Oke, saya masuk ke sini. Oke, tujuan pada hari ini kita berkumpul di sini tentunya menganalisis diskusi terkait visi sekolah yang sudah ada dan prakarsa perubahan yang saya ajukan atau yang saya punyai terkait sebagai guru. Dan dalam hari ini izinkan saya masuki rangkaian pendidikan guru penggerak terkait visi guru penggerak. Dan yang kedua adalah menyesuaikan visi sekolah ya, tentunya nanti akan kesesuaikan dari berbagai sudut pandang. Entah itu siswa atau tantangan global atau situasi kondisi budaya yang ada di sekitar Serang.
Dan yang kemudian yang ketiga adalah hal yang perlu dilakukan terkait visi. Jadi visi sekolah ini apa sih yang harus kita lakukan sebagai siswa? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai rekan-rekan guru? Itu yang akan harus kita diskusikan bareng-bareng dan mudah-mudahan hari ini ketemu. Oke, kemudian mari kita open mind sebentar. Open mind kita, kenapa sih penting nggak sih menganalisis visi kita? Visi misi sekolah penting nggak? Harus kita bongkar ulang lagi, kita bedah lagi, ya. Kita tahu bahwa zaman sudah berubah ya. Dulu anak-anak belajarnya tidak harus menggunakan gadget ya. Ternyata sekarang banyak sekali Bapak Ibu guru yang versi menggunakan gadget atau menggunakan laptop gitu ya. Sampai pemerintah pun peka memberikan akun belajar ID. Betul ya Ayah? Termasuk Bapak Ibu guru juga kita mengalami pergeseran sangat sekali, baik itu cara belajar, cara mengajar, cara bekerja, hingga nanti menempatkan lulusan-lulusan kita ketika lulus nanti. Nah, ini adalah visi kita. Kenapa harus demand? Karena sesuatu sudah berubah. Bagaimana kita menyiapkan lulusan, bagaimana sekolah ini prepare mengatasi hal-hal tantangan-tantangan, entah itu tawuran lah, entah itu tantangan dari Bapak Ibu guru yang sudah banyak pensiun lah. Makanya kita perlu sangat sekali mengantisipasi atau memilah-milah visi dan misi sekolah. Itu ya, menganalisis visi sekolah. Kemudian oke, kita fokus ke gadget teman-teman semuanya. Saya punya pertanyaan. Di gadget ada nggak? Ada ya? Baik, pertanyaannya adalah, menurut Anda kenapa visi perlu diskusikan kembali atau ditinjau kembali? Kenapa sih visi sekolah kita itu perlu didesain ulang, perlu ditengok lagi? Kemarin saya sudah ngecek ke kurikulum, ternyata kurikulum juga visi kita harus segera reformasi bahasanya ya. Kenapa? Coba saya minta masukan ke rekan guru dan siswa. Ada 3 menit untuk mengetik di situ. Ini kayak kuis siapa berani nanti jadinya. Jangan tegang ya, boleh sambil minum. Harusnya saya kasih door prize ya. Yang cepat tadi saya lupa menyiapkan door prize. Ayo, oke, terima kasih Mutmainah ya, Ibu Mut ya. Kayaknya infokus saya kurang terang ya. Jangan tegang teman-teman, anak-anak. Semua yang akan kalian tulis akan muncul di depan. Kadang kita guru-guru biasanya menggunakan sticky note, kertas jeli, tapi saya coba untuk menggunakan slide itu ya. Sama aja ya. Oke, karena nanti dulu lah, saya masih menunggu yang lain. Anak-anak bisa mengikuti? Anak-anak kesulitan? Cukup? Bisa ya? Ya, silakan tulis sesuai dengan keinginan yang ada di hati ya. Nggak usah terpaksa. Ini nggak ada kaitannya dengan nilai ya, A, ya. Nanti masuk kelas Pak Kardi nulis gini, Pak Kardi gini. Tenang aja, nggak usah khawatir. Apa adanya. Oke, finish. Saya akhiri 5, 4, 3, 2, 1. Ntar dulu, saya akhirin ya. Teman-teman atau apa namanya? Oke ya, saya coba menanggapi, kita diskusi menanggapi terkait apa yang kemudian menjadi kenapa harus dirubah ya. Saya coba boleh nggak putar baling-baling? Boleh ya? Harus ada dari guru dan dari siswa ya.
Bu Am jangan tegang, Bu Am. Pokoknya sesi saya nggak bakal tegang, tenang aja. Bu Am silakan Bu Am. Sebenarnya tadi mau jawabnya beberapa, disuruh guru-guru, jadi cuma satu aja tadi. Bu Am yang mana ya? Yang atas. Yang atas. Oh ini ya, oke siap. Kalau sebagai visi ini, di sini fokusnya ke wadahnya ya, Betul, ke sekolahnya. ke sekolahnya. Kan visi misi itu harusnya membentuk peserta didiknya, Siswanya, seperti iya. apa. Oke. Tapi ini sebetulnya yang bikin saya. Oh gitu. Kita tos dulu dong nanti. Makanya saya senang bikin visi. Oke, siap. Dari tahun 2018. Oke siap. Oke, makasih ya Bu Am ya. Jadi saya mau mengakui ini produk Bu Am kurikulumnya Bu Dul. Ya bukan Bu Am dan tim lah gitu ya. Oke, saya ke siswa dulu ya. Boleh ya? Siswa nggak boleh tegang. Relax aja. Bebas berbicara ini. Nanti masih banyak pertanyaan, tenang aja. Harus fun nih sesi ini. Andika. Aduh. Bu Vera, guru. Bu Vera guru. Bu Vera putar lagi aja lah. Jangan tegang, tenang aja, jangan tegang. Gak ada kaitannya dengan nilai. Ternyata emang Andika tersangkanya ya. Oke, Andika, silakan Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 10 TKS 1. Iya. Visi dan misi itu berarti sebagai acuan kita atau guru sebagai pendorong, misalnya kayak ada salah terusnya atau kekurangan kita perbaiki gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Andika ya atas masukannya. Jadi Andika tadi dari siswa untuk mendorong agar guru mampu memperbaiki ya. Mungkin kalau ada salah dalam pembelajaran mungkin ya Andika ya. Jadi memang pijakan untuk memperbaiki. Oke, cukup ya, kayaknya ini cukup. Terus saya mau ke next berikutnya. Ternyata sepakat ya bahwa kita memang perlu menelaah dari yang sudah ada, visi kita yang sudah ada. Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat. Next. Ada slide berikutnya. Oke, mungkinkah visi sekolah akan membawa ke arah mana? Jadi betul teman-teman ya, bahwa visi itu memang sebagai acuan kita itu mau kemana untuk jalan. Seperti Mas Andika tadi, bagaimana guru-guru mengajar supaya menciptakan lulusan yang bla bla bla. Kalau anak SMK tentunya siap kerja di industri lah, persaingan global lah, lolos masuk seleksi tes masuk perguruan tinggi boleh, atau industri ya Sunaga juga boleh lah ya. Termasuk rekan guru-guru juga harus gimana menyiapkan generasi untuk pas untuk zamannya nanti ya, kelak zamannya nanti. Oke, terus kemudian oke, silakan gadgetnya diaktifkan lagi. Masih lupa nggak visi misi sekolah kita? Masih lupa nggak? Ini sengaja yang ngantuk biar maaf ya kalimatnya agak negatif, jadi ternyata masih lupa. Der. Oke teman-teman, ayo kita cek-cekan. Masih ada yang ingat nggak? Visi sekolah kita ada yang ingat atau yang hafal? Yang hafal kayaknya cuma Bu Aam ini di sini. saya ingat betul waktu itu Bu Aam mau ada monef dari Bu Pengawas, dicek visi misi sekolah kita apa gitu ya. Gitu. Atau anak-anak ada yang pernah lihat baca visi misi sekolah dipapang di web atau di IG atau di luar, ada pernah lihat? Pernah ya, tapi nggak hafal ya. Oke lah. Jadi semoga visi misi itu bukan hanya tempelan atau sesuatu yang hafal, tapi meresap di dalam kita masing-masing gitu ya teman-teman ya. Sepakat teman-teman? Sepakat? Oke ya. Jadi sebagai rel kemana kita akan terbang atau berjalan nanti. Ternyata masih lupa Pak, 9 di antara 11 masih lupa Pak. Masih inget kan, masih lupa ternyata. Baiklah, next lah.
Oke, ada yang ingat visi sekolah kita? Mau membacakan? Ingatlah, masalahnya saya udah menaruhnya di sini semuanya tadi. Tadinya mau saya jebak sebenarnya, Bu. Masih ingat gak? Udah saya taruh di sini semuanya. Udah ada di sini. Udah ada. Ada yang masih ingat ya? Nanti kita baca. Di depannya sudah ada, Pak. Oke, teman-teman, rekan-rekan, inilah visi sekolah kita yang menjadi roadmap pengembangan sekolah kita. Bahkan ini pengembangan SMKPK, Bu. Setahu saya yang dari Pak Zulbikin 2000 berapa di sini, Bu ya? Ini 2018. Oh, 2018 ya? Yang PK beda lagi ya? Beda lagi ya? Berarti saya menemukan yang belum terupdate, mudah-mudahan nanti ada lagi ya. Jadi ini dari 2018 semenjak Bu A menjadi kurikulum ya. Kita lihat telaah deh, mewujudkan sekolah menengah kejuruan SMK Pertanian sebagai lembaga pendidikan. Satu kata kunci, lembaga pendidikan ya. Terus yang kedua, dan pelatihan. Jadi lembaga pendidikan dan pelatihan itu saya pikir satu kata kunci ya. Satu kata kunci yang profesional dalam kompetensinya, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berkarakter dalam menghadapi revolusi 4.0. Jadi ada tantangannya di situ, tujuannya menghadapi revolusi 4.0. Terus harus menyiapkan yang bagaimana, ada berapa banyak profesional, karakter, dan lain sebagainya. Itu kata kuncinya yang ada di visi sekolah kita. Begitu ya. Anak-anak bisa mengikutin ya. Gitu. Kamu jadi anak-anak itu dituntut untuk nanti supaya kalian diantar lulus sama Bapak Ibu guru supaya bisa bertarung di 4.0 ya. Itu visi sekolah kita. Apakah visi ini kurang, betul, berlebihan? Nanti akan kita bahas ya. Oke. Silakan di gadget lagi. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai untuk murid-murid kita? Coba Bapak Ibu, visi kita itu sudah selesai belum? Ya, anak-anak, coba yang dilakukan sekolah sudah mencakup visi misi kalian belum kira-kira? Pak, udah sesuai Pak, guru-gurunya di sini ngajarnya keren, ngajarnya bagus, alat prakteknya mendukung gitu. Iya, temat. Saya kalau di sini saya pengen cross check jawabannya. Berarti ketinggalan. Aduh. Nggak apa-apa ya. Oke, kita putar baling-baling bambu kita. Apakah sekolah kita visinya? Coba. Ternyata 4 orang dari 11 yang ada itu belum. 2 sudah. 2 dari 11 berapa persen ya? 20 ya? 20-an ya. Jadi masih ada rekan-rekan sekitar sampling yang ada di sini menyatakan intinya belum keren atau belum cocok sesuai dengan visi misi kita ya. Kita cek kenapa belum. Kita berbagi alasan yuk, coba sharing. Bumut bisa dibantu. Bumut juga ternyata. Tangan saya nggak ajaib loh, Bu. Oke, Bumut silakan. Kenapa Bu Mut jawab apa tadi, Bu? Saya sih belum. Oh, belum ya. Alasannya apa, Bu? Kenapa belum, Bu? Oh, belum aja ya. Kenapa, Bu? Tadi pertanyaannya kenapa? Visi misi sekolah kita sesuai belum sih yang untuk mengantarkan siswa kita sesuai perkembangan zaman atau 4.0 tadi kira-kira sudah belum? Mungkin kalau menurut saya, kalau secara garis besar memang sudah ada ya Pak ya. Iya. Belumnya kalau menurut saya di sini mungkin lebih pada redaksi visi. Oh, redaksi visinya. Ya, karena menjadikan sekolah menengah kejuruan, jadi belum berpihak kepada peserta didik. Belum berpihak ke peserta didik. Oke, siap. Siap. Oke deh. Makasih Bu Ima. Ini luar biasa ini. Belum, saya garis bawahi, belum berpihak kepada peserta didik atau siswa ya. Oke, satu perwakilan. Saya ingin cross check ke siswanya coba. Baling-baling bambu. Cari siswa yang paling ganteng. Ini bukan siswa ini. Bukan siswa ini. Ih, Siska bukan siswa.
Nggak mau saya. Jangan tegang ya. Halo cantik, ternyata bukan ganteng, namanya cantik. Silakan Tatu. Kira-kira visi misi di sekolah sudah sesuai dengan tujuan cita-cita kamu, Neng? Menurut saya sih kayaknya sudah. Di sini. Karena habis lulus dari sini mau ngambil juga dari jurusan PKL. Oh, itu. Jadi menurut kamu sudah sesuai ya? Karena sudah antara yang dipelajari nanti sesuai dengan lulusan industri gitu maksudnya, gitu ya? Oke deh, kita berikan aplaus buat Katu. Baik Bapak Ibu, terima kasih nih masukannya pro dan kontra. Tapi tadi ada yang belum, ada yang sudah. Lah, tujuan forum ini, diskusi inilah untuk kita menguliti kembali apa yang menjadi semboyan dan apa yang menjadi kiblat kita dalam menjalankan pendidikan ya. Kita next berikutnya. Oke, saya cek di sini. Ibu, Bapak izin mohon saya datang ke sini 2010 dengan 99 siswa. Ada bestie saya Bu Aam, 300, 400, 500, 700 sehingga sekolah ini menjadi dalam umur ke-13 1150-an ya. Artinya perjalanan panjang, termasuk anak-anak di sini itu pengen banget sekolah di sini sampai kita buang-buang ya nak ya, buang-buang yang nggak sesuai, kalian nggak bisa di sekolah di sini, akhirnya sekolah di swasta. Artinya kalian punya cita-cita ya, betul nggak? Punya cita-cita dan tujuan, betul? Yakin? Deal ya? Punya cita-cita yang dulu. Kalau sudah, saya punya pertanyaan untuk siswa kali ini. Dan untuk masukan Bapak Ibu. Oke, khusus siswa, apa cita-cita kalian bersekolah di SMK Negeri Pertanian? Coba Pak Kari tanya, silakan ditulis, ngapain sih sekolah di SMK Negeri Pertanian? Guru nggak usah jawab lah kali ini. Guru nggak usah jawab. Ayo. Kenapa cita-cita kalian harus kami orek biar teman-teman Bapak Ibu guru bisa mentreatment apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan ya. Sambil minum jangan lupa. Saya boleh sambil minum Pak? Bu mohon izin Bu ya, sambil minum Bu ya. Belum ada yang dikirim ini? Saya mau jawab, Pak. Oh, mau jawab, jangan. Cita-cita kita korek dulu. Cita-cita siswa, harap keinginannya apa sih sebenarnya? Saya juga siswa, Pak. 13. Siswa sekarang jadi guru ya. Sudah? Banyak banget kayaknya cita-cita. Banyak banget kayaknya gitu. Belum ada yang jawab ini. Jangan deg-degan, tenang aja gitu. Saking banyak jadi bingung. Pak, saya pengen jadi ahli installation gitu, ahli bidang instalasi gitu loh. Pak, saya pengen expert di PLC misalkan gitu, boleh? Pak, oh gitu ya. Pak, saya pengen. Terus kan kalau misalkan lulus dari SMK Kelistrikan untuk ke universitasnya lanjut kemana? Bisa Bu, ada Bu yang di Untirta juga ada. Oh gitu ya. Kayaknya kalau Spesifik kan gitu. di teknik elektro, tetap Teknik elektro. Yang mesin, bahkan ada yang nyebrang ke biologi, mesin ke biologi juga ada. Kalau itu kayaknya mempunyai Pak Firda yang bisa menjawab, tapi mempunyai hak yang sama kok dari ke tahun. Kira-kira berapa Pak yang kepilih Pak? 10-an dari tahun ke tahun Bu, dari angkat. Peluang anak-anak SMK yang jurusan kan biasanya untuk ke universitas negeri undangan lewat jalur private. Undangan iya. Sangat sedikit ya. Beda dengan SMA. Jurusan di SMK ya berusaha banget anak masuk universitas itu luar biasa. Padahal dengan akreditasi A. Sudah dikirim? Jangan panjang-panjang lah. Yuk, Sen kirim sudah? 17 betul. 3, 2. Aduh, ini jawabnya banyak-banyak banget ini. Waduh,
Iya, peserta LKS kita, Bu. Terus sebagai pegawai tambang minyak. Siapa ini? Siapa ini? Saya, Pak. Nggak apa-apa, PDA. Walaupun jurusannya listrik, kita tidak akan pernah tahu ke depan kita akan bekerja di bidang apa ya. Walaupun harusnya masuk SMK pertambangan minyak, tapi di sini nggak ada kayaknya di. Tambang minyak ada kelistrikan. Oh betul, setuju. Tenang aja. Dibantu Bu ini. Siap, bisa bener. Tenang aja. Kalau semua orang listrik, semua industri itu pasti ada instalasi kelistrikannya. Harus ada elektrikalnya ya. Jadi apapun cita-cita kalian itu sudah tercover ya. Bisa berprofesi di sana. Baik ya. Saya ingin menjadi teknisi bidang electrical, good. Saya menjadi guru teknik listrik, mana tato? Kita tos dulu lah. Bu Vera, Sri Kandi Listrik. Oke ya. Oke, kita berikan aplaus untuk anak-anak kita, rekan-rekan. Next ya. Kemudian, sekolah kita Bapak Ibu semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Yakin nggak? Percaya nggak? Adik-adik juga tahu lah, sekolah kita lebih unggul ininya, lebih jelek ininya. Karena kalian punya temen di grup dengan sekolah lain misalkan, ya. Bapak Ibu juga tahu ya, SMK 1 seperti ini, SMK pertanian seperti ini. Pertanyaan saya kemudian, apa sih yang menjadi karakter ciri khusus nilai lebih dari sekolah kita? Oke? The next question adalah rekan-rekan semuanya, apa sih visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda. Ingat, pembeda. Apa yang menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ayo, ya. Coba, adik-adik nih, teman-teman anak-anak Pak Kardi, tahu nggak bedanya sekolah kalian dengan sekolah di sono? Pak, di sana study tournya ke Bali gitu. Nggak boleh. Sudah dilarang. Oke ya. Masih ada nggak pembedanya di sini? Saya tanya ya. Ternyata sudah, belum, tidak tahu ya. Karena saya ini baru menjawab, saya ingin mengorek lebih dalam ya. Kenapa belum? Kenapa tidak tahu? Pembedanya itu di mana? Andika Deui, udah ya? Nanti gampang ya? Lagi ya? Nanti lagi, yang lain. Ibu, Bapak, punten kita rehat jam? Pas dulu ya Pak, jam berapa? Sebentar lagi 11:50 biasanya. Adzan gitu ya? Oh gitu ya. Bu Ana ini salah satu guru yang pengen banget belajar. Pak Kardi, saya pengen banget, apa ini namanya? Kuisis yang praktek-praktek kayak gitu, saya pengen banget. Jadi saya juga seneng kalau dia banyak tanya ke saya gitu loh. Silakan Bu Ana, siswa saya Ibu Ana. Neng, udah ada kan makanannya, beli nanti pakai, bukan yang buat Adam di sana nanti. Oh, pertanyaannya, beda sekolah kita dengan sekolah lain? Beda pastinya tetap beda ya Pak. Karena kan setiap sekolah pasti punya ciri khas, atau punya keunikan tersendiri. Kalau ditanya perbedaannya apa? Yang menjadi unik banget apa? Awas meledak, Bu. Yang pertama dari jurusannya ya Pak ya. Dari sekolah saran itu hanya sekolah kita aja yang ada jurusan pertaniannya. Oke, terus setelah itu jurusan pengolahan mesin pertanian juga hanya ada di kota saran ini. Oke. Terus kalau untuk dari siswanya sih, dari pengalaman saya itu kan juga pada sekolah ya. Itu ternyata anak-anak di sini lebih dulu daripada zaman saya sekolah. Oh gitu. Anak-anak Berarti udah mulai. Gitu loh. Karena dia di MPLB. Oh gitu. Udah cukup. Jangan dilanjut.
Di Bu, ini ada dia. Jurusan, semester 1 kan 4 jurusan. Aduh. Nah, itu beda pada zaman saya, mungkin karena lagi perkembangan zaman juga, dan ternyata anak-anak sekarang itu lebih melek teknologi, terutama di seperti kayak Canva, seperti itu. Jadi ya, yang membedakan dengan sekolah lain itu dari jurusannya, dan pasti juga saya katakan beda-beda. Oke. Dan dari gurunya juga lebih cantik-cantik. Tepuk tangan buat Bu Guru yang cantik dong. Kalau yang terakhir saya setuju banget juga sih sebenarnya. Oke, satu lagi sih sama. Kalau saya saat ini pengen menggali siswa. Kalau tadi Bu Gurunya jurusannya beda, betul ya. Kita jurusannya artinya di Kota Serang hanya kita, di kabupaten juga nggak ada kali ya Bu Am ya. Saya pengen nyari siswa saat ini. Oke, Nizar. Mana Nizar? Nizar, sekolah sini kenapa kamu milih, apa yang menjadi pembeda sekolah ini menurut kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maka Nizar dari kelas 11 TKL 1. Menurut saya yang membedakan itu mungkin biaya masuknya yang relatif lebih rendah. Oke, faktor biaya. Lebih murah dari sekolah lain gitu ya? Oke, Bapak sudah menangkap itu aja, hanya faktor lebih murah biayanya, jurusannya? Di jurusannya gimana? Bu Vera siap-siap. Di jurusannya gimana? Catat nih. Di jurusannya gimana? Kira-kira di jurusan listrik? Jangan takut. Jangan takut. Nanti nilainya diperbaiki, tenang aja. Yang menjadi pembeda. Cukup? Oke, cukup. Gratis ya, tapi mungkin masuk awalnya lebih Rp0 ya gitu. Oke, kita sepakat ya bahwa sekolah kita ternyata punya perbedaan dalam segi tadi ibu gurunya dan siswanya, yakin ada sisi yang perlu diungkap perbedaannya itu. Oke, deal? Oke, saya punya pertanyaan lagi kemudian. Oh, ini sudah sebenarnya. Kelajuan apa sudah ya tadi ya? Itu aja sudah ya, cukup. Kayaknya kita tanggung deh, Bu. Sebentar lagi adzan. Saya baru mau masuk rumpang. Nanti setelah Mending sholat dulu ya. mending sholat dulu. Makanya kalau saya ini kepotong nanti agak kurang ini. Iya. Karena refleksi dulu. Iya. Duhur kita akan istirahat dulu, rehat dulu. Anak-anak praktek ya. Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Masuk. Tadi nggak itu. Oke, diakhiri ya. 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang akan dilakukan? Kita punya keyakinan apa untuk sekolah ya ketika di sekolah ini? Ya. Kita coba tes. Kali ini saya mau muter aja lah. Fikri udah belum tadi Fikri? Oh udah ya? Lagi. Di sekolah kita mau ngapain? Wah, Bu Mut lagi ini. Oke, Ibu Mut. Silakan Ibu. Iya, kalau tadi saya menjawabnya berkembang menjadi lebih baik. Karena saya di sini baik guru maupun siswa sama-sama berharap untuk menjadi lebih baik. Siswa lebih banyak pengetahuannya dengan cara belajar yang sungguh-sungguh seperti ibu dan guru, berkembang lebih baik dengan cara meningkatkan kompetensi guru. Seperti itu Pak. Itu menurut saya. Jadi lebih baik
dengan cara untuk siswa kita dan guru harus meningkatkan kompetensinya. Menurut Ibu itu harus kita wujudkan sebagai mewujudkan visi misi sekolah kita nggak Bu? Ya, mungkin apa sih proses untuk mewujudkan Proses ya. visi, ya. Oke, sip deh. Baik, terima kasih Bu Mut. Oke, terus udah cukup satu kayaknya. Kita ke next berikutnya yang ke-6. Saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa silakan diisi sesuai dengan keinginan. Kalau siswa boleh deh, kalian di sekolah ini paham bahwa bla bla bla. Paham bahwa melanggar disiplin itu bla bla bla. Bagus banget ini menjadikan siswa berhasil dan sukses. Pentingnya pendidikan untuk menggapai cita-cita dengan cara menjadi pribadi yang berkompeten dan berkarakter. Keterserapan siswa oleh industri itu penting. 5, 4, 3, 2, 1. Baik ya, tentunya jawabannya bagus, tapi saya tertarik dengan jawabannya Bu Aam kayaknya. Kata-kata keterserapan Bu Aam. Kata-kata keterserapan. Untuk SMK sendiri memang kan difokuskan untuk bekerja ya kayak Iya. memang tadi ada di tapi difokuskan untuk bekerja. Jadi siswa tuh dikasih skill atau kompetensi tertentu tujuannya memang untuk terserap oleh industri. Sementara untuk siswa di Banten sendiri mungkin Pak Kati kalau sendiri ya untuk SMK untuk penerapan industrinya itu masih kurang. Makanya pengennya sih fokusnya itu gimana caranya kita link and match-kan kita dengan industri sehingga apa yang dibutuhkan industri itu kita bisa menyediakannya di sekolah ini. Oke, baik, keren banget. Tepuk tangan buat Bu Aam. Bahwa ternyata benar di SMK itu kita harus punya keinginan kuat bersama-sama karena keterserapan ini menjadi momok ya. Momok Ditnaker Kota Serang, provinsi. Kalau di SMK ada apa, Mbak Siska yang di itu? Tracer study gitu. Itu menjadi tuntutan banget, menjadi simbol indikator sekolah banget ketika lulusannya itu seberapa ketercapaian pemasarannya di industri itu penting. Makanya ini sangat bagus juga bekal kita untuk menggapai misi tadi dalam menghadapi 4.0 tadi. Oke ya. Next. Oke, visi misi yang itu sekarang sudah ada di hadapan teman-teman semuanya, sudah ada ya di kertas. Saya ingin kita untuk bersama-sama menganalisis. Tadi kita sudah mengorek-ngorek apa yang ada di pikiran, di hati kita terkait sekolah ini. Dan mari kita hadapkan dengan visi misi kita yang ada di sekolah. Saya ingin satu siswa untuk membacakannya. Yang belum, Nidar sudah. Oh, Nidar lah, Nidar. Silakan Nidar. Ini ini. Iya. Itu visi yang ada di sekolah kita. Coba dibaca. Visi SMP Pertanian Kota Serang yaitu menjadikan sekolah menengah kejuruan negeri Pertanian Kota Serang sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang profesional dalam kompetensinya sendiri, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berkarakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Oke, sekarang saya akan bertanya lagi ketika sudah merefleksi tadi dengan
tujuan kita, sekolah kita itu mau bagaimana dengan visi misi yang ada, dengan visi sekolah yang sudah ada, kira-kira nih, saya balik nanya dengan pertanyaan yang lagi. Silakan. Pertanyaannya sekarang, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid, sudah ingin mengantarkan murid, sudah berproses untuk murid kita ke tadi mimpi-mimpi kita? 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata pertanyaan saya di awal dan di ini agak berbalik ya Bu ya. Tadi sebagian kalau nggak salah ada 4 atau berapa yang menyatakan sudah, tapi ternyata kita sepakat untuk dari 9 audien yang ada ternyata belum berpihak kepada siswa. Lalu apa yang menjadi kurang keberpihakan itu? Karena saya sedikit Bapak Ibu rekan-rekan bahwa kita sebagai guru punya peran untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan diri kita dan orang lain, siswa, untuk memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Peran ini muncul apa yang akan dicapai di masa depan. Jadi itu memang sudah tugas kita untuk mengantarkan siswa kita, itu harus ada. Artinya kita tidak boleh hanya sekedar ngajar aja, tapi harus bisa memimpikan, menyiapkan untuk the next yang akan datang. Kalau Mas Menteri bilang kita akan mengantarkan anak-anak SMK ke zaman yang kita tidak tahu pekerjaan mereka itu nantinya apa gitu loh. Ya, Bapak Ibu guru itu nggak tahu pekerjaan nanti kalian itu apa gitu loh. Ya, dengan gadget, dengan AI itu nanti banyak profesi yang berkembang dengan yang berbeda sebagaimana kita tidak paham. Itu ya. Terus setelah ini ya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa dalam pendidikan, pemikiran-pemikiran filosofi itu beliau menyampaikan bahwa bagaimana pendidikan kita, pembelajaran di sekolah itu harus mempunyai keberpihakan pada siswa kita ya. Jadi jangan hanya ngejar kurikulum saja, tapi harus sesuai dengan potensi siswa gitu ya. Di zamannya, sesuai zamannya nanti kelak gitu ya. Dan termasuk menggali potensi siswa. Dan yang berikutnya ada menuntun. Menuntun itu bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, tapi cenderung bagaimana membuat tadi akhlaknya, attitude-nya, dan karakternya ya. Jadi ini renungan buat kita bersama Bapak Ibu guru terkait penyelenggaraan visi di sekolah kita. Dan kemudian saya punya pertanyaan. Mari kita susun reka ulang agar sekolah kita menjadi sempurna. Kita akan menulis di kertas ini. Kita akan ngoret-ngoret di kertas ini. Iya benar, iya betul. Oke, kita dari yang ada di ini. Mari kita reka ulang. Oke, kita agak lama ini. Menjadikan sekolah menengah kejuruan negeri pertanian sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Tadi sudah berpihak pada murid. Kita cenderung merekonstruksi saja ya. Oke, jadi dari salah itu kata-kata yang utama apa Bu? Dari visi menurut Bu Ima apa? Mungkin Bu Aam dulu sudah lama banget nih menggeluti ini. Kalimat yang muncul, kalimat utama yang muncul tujuannya apa dia? Menjadikan SMK Negeri Kejuruan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Itu kan berarti sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Betul ya? Artinya ini mungkin tujuan institusi ya. Tujuan dari apa namanya?
secara ini ya, kelembagaan gitu ya. Terus baru pelatihan yang profesional dalam berkompetensi. Ada masukan dulu? Bu Teti silakan. Ya. Jadi kalau melihat redaksinya, berubah gitu ya. Karena yang diutamakan kita kan ini peserta didik, bukan sekolahnya. Jadi kita tujuannya kepada peserta didik. Apakah itu mungkin menjadikan atau terwujudnya peserta didik yang karena yang utama adalah karakter dulu atau adab gitu ya, karakter, kemudian berkompeten dan mandiri. Berarti tujuan utamanya bukan di lembaga pelatihan dan mewujudkan peserta didik. Oke. Mewujudkan atau terwujudnya sih harusnya mewujudkan. Kalau mewujudkan berarti kata-katanya berarti proses ya. Proses. Kalau terwujudnya berarti output. Output. Mau tidak mau anak itu harus. Harus, oke. Terwujudnya lulusan yang. Kalau kata saya mendingan kata-katanya pertama yang kita ingat alat dulu lah. Jadi susunannya. Oh, susunannya. Oke. Jadi baru Oke, siap. Kita sepakat kalimat pertama. Terwujudnya lulusan yang memiliki, sambil ditulis Bapak Ibu sambil nulis, terwujud sesuai, coba menurut rekan-rekan, terwujudnya, anak-anak boleh nulis kok, anak-anak boleh nulis, terwujudnya lulusan yang berkarakter, pertama karakter ya Bu Teti ya, termasuk di dalamnya. Berarti lulusan yang berkarakter dulu ya. Oke, berkarakter, kompeten, mandiri, wawasan lingkungan. Kayaknya kalau wawasan lingkungan itu masuk dalam mereka ya. Untuk membuat visi-visi itu harus dilihat dulu kelebihan sekolah kita. Oke, Contoh, setuju. Kita kan mendesak dengan industri, berarti itu bisa dibuat tentang ketersediaan. Oke. Jadi kita harus membuat kelebihan sekolah kita itu apa. Oke, siap. Ayo Bu, Ibu Ima nggak dapat ya? Oh, lagi mikir. Aduh, saya dosa suruh orang mikir itu. Ya kalau maksudnya Mic-nya yang satu mana sih? Mic. Jadi terwujudnya lulusan yang mempunyai, yang kompeten, yang berkarakter, kompeten, mandiri, serta berwawasan lingkungan untuk menghadapi revolusi industri. Revolusi industri aja gitu ya, nggak usah 4.0, 5.0 gitu ya, karena zamannya berubah naik ya. Oke ya. Kira-kira apa ya? Pasar global? berdaya saing, Pasar global? memiliki daya saing deh. Daya saing? Oh iya, daya saing saya lebih setuju. Lebih umum. Sehingga, pakai sehingga. Jangan sehingga, visi tidak sehingga. Dalam menghadapi apa gitu aja ya, belakangnya persaingan global, revolusi gitu. Oke, silakan ditulis. Ini nggak dapat. Enggak apa-apa. Nggak ada. Sudah semuanya? Tapi ini menjadi pertanyaan sebenarnya yang menuju ke lembaga itu saya lihat, saya pelajari dulu dari zaman SPP, SPMA gitu ya Bu Aham ya. Jadi menjadi lembaga pelatihan dan pendidikan yang profesional itu kita masih ke bawah-bawah alurnya
Deptan ya, betul. Kan kalau ini fokus ya. Kalau ini fokus ke peserta didik gitu. Jadi kita ini sepakat untuk menyisihkan terlebih dahulu lembaga pendidikan dan pelatihan. Ya kita memang sebenarnya lembaga pendidikan dan pelatihan gitu. Karena dulu mungkin Deptan kayak lembaga apa gitu ya? Gitu ya. Oke, siap. Oke, sip. Oke, sebelum bergeser mari kita reka ulang. Sudah, saya ingin mendengarkan tulis. Ini mana sih mic-nya yang satu? Saya ingin mendengarkan dari Bu Ana dan Bu Siska. Ya, tadi kita sudah merumuskan ya. Merumuskan ini. Mendiskusikan. Ya, jadi dasarnya itu referensi kita kedua itu terwujudnya lulusan yang unggul dalam berkarakter, kompeten, mandiri serta dapat bersaing secara global. Oke. Berdaya saing global. Berdaya saing global. Oke, sepakat. Setuju. Jadi ada 4 juga kali ya tadi ya? Iya, benar. Wow. Oh, Bu Tati. Coba Bu Tati. Ini yang udah di ini. Yang udah direvisi. Masing-masing ya. Terwujudnya lulusan yang berkarakter, kompeten, mandiri, dan mampu menghadapi persaingan global. Oke, siap, setuju. Jadi ada kata karakter, kompeten, mandiri, persaingan mampu, mandiri, mampu, ada persaingan global, ada revolusi industri, intinya itu ya. Oke, teman-teman sepakat dengan tadi dengan terwujudnya lulusan yang punya karakter, terus kompeten, terus mandiri, memiliki daya saing untuk menghadapi persaingan global. Deal ya? Oke, deal ya, sepakat ya, itu rumusan barunya kita ya. Ini sampai mana? Sampai saya lupa. Oke, sekarang kira-kira untuk menghadapi visi baru itu apa saja sih yang bisa dilakukan warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Tentunya dari visi yang baru tadi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan, kita sebagai guru, warga sekolah, agar siswa-siswa itu bisa tercukupi tujuan dan kelulusan tadi. Apa yang perlu kita lakukan? Upaya-upaya apa yang harus mereka lakukan? Menambahkan fasilitas trainer baru. Bu Vera catat dari murid kita. Oke, terima kasih Fikri. Betul Fikri, harus dikejar, dituntut juga. Pak Kardi trainernya baru dong, kemarin LKS dapat lihat SMK lain gini-gini gitu. Kemarin lihat LKS di SMK ini udah ngebornya aja udah cepet banget, kita masih gini-gini gitu. Upgrade peralatan ya, maksudnya ya, upgrade peralatan. Baru satu yang jawab. Upaya apa yang perlu kita lakukan? Boleh siswanya boleh jawab, tenang aja. Upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi baru tersebut? Ini nggak ada yang jawab ini? Bu Ana? Masa yang jawab cuma siswanya? Ada sudah? Bahasanya apa ya? Ya udah tuh, pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan. Ih, panjang banget itu. Wah, ini siswa juga ini. Oh, Bu Aam. Bu Aam upgrade iptek, menambah sarpras, kerjasama dengan industri. Ini guru banget ini.
Ini mantan kurikulum banget ini. Sepakat saya. Fasilitas, kata kuncinya, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yuk kita peruncing coba ya. Kita peruncing ya. Fasilitas, update skill, pelajaran tambahan, kelas khusus dengan industri. Apa ini? Dengan instansi pendidikan lanjut? Apa Pak? Maksudnya mungkin industri ya. Upgrade skill, memperluas jejaring, fasilitas, upskill guru. Waduh, ini siapa upskill Bu Vera? Oke. Jadi di sini kayaknya kita sepakat ya. Ternyata untuk menghadapi visi tadi, yang pertama kita harus memperbaiki update fasilitasnya, kemudian memperbaiki kita upskilling, reskilling ya saat ini ya. Itu mental itu kayaknya harus ini juga. Oke, fasilitas kayaknya sepakat ya ini ya. The next. Oke, kita ke prakasa perubahan. Apa itu prakasa perubahan ya? Dari tadi apa itu prakasa perubahan itu? Jadi langkah awal untuk memulai perubahan suatu organisasi atau sekolah yang dimulai dari diri kita sendiri ya. Artinya kita sebagai guru harus juga mempunyai perubahan untuk mencapai visi utama yang ada di sekolah kita ya. Jadi ketika kita bekerja dan mengajar harus mencapai tuh apa yang pengen goalnya itu apa sih untuk sekolah ini, untuk mapel saya goalnya apa ya. Terus di sini saya mohon izin bahwa saya secara pribadi ya, sebagai guru saya mempunyai prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan motivasi dan kompetensi siswa. Kenapa saya meningkatkan kompetensi? Ya sebagaimana tahu bahwa minat mau nggak suka banyak terjadi beberapa kejadian anak yang motivasinya terhadap mau sekolah di sini itu beberapa ada yang mengalami sedikit masalah. Mungkin Pak Firjan di BK banyak terjadi catatan-catatan ya. Motivasi itu penting supaya anak-anak itu bisa menggapai mimpinya tadi ya. Terus kenapa juga harus kompeten? Jadi harus kompeten itu ternyata ya persaingan, judulnya persaingan bebas, revolusi industri dan globalisasi tadi. Maka kalau nggak punya kompeten pasti nanti akan tersisih ya. Jadi anak-anak maka kalian harus punya motivasi diri nih. Ya, motivasi terbaik adalah dari diri kalian sendiri. Sekolah di sini masuk jurusan listrik itu apa ya? Pertama harus termotivasi, yang kedua harus kompeten juga. Masuk jurusan listrik kalau nggak kompeten, masuk di tes ketemu dengan user, suruh ngitung tegangan, suruh ngukur tegangan, nggak bisa juga nanti akan terjadi masalah. Seperti itu ya. Jadi harus punya kompetensi juga. Ini prakarsa perubahan saya. Oke, coba sekarang saya ingin meminta pendapat rekan-rekan semuanya. Kira-kira nih dari visi sekolah tadi dan prakarsa perubahan saya pribadi, kira-kira sesuai nggak sih dengan tujuan roadmap sekolah dengan visi yang misi baru tadi? Saya akan ke sini. Saya akan minta ya. Saya dibantu jawab. Jadi kalimat perubahan saya tadi ada sesuai nggak sih dengan apa visi sekolah yang baru tadi? Terwujudnya lulusan yang berkarakter, kompeten, mandiri untuk menghadapi Oke, ada yang tidak tahu nggak ngerti? 10 di antara 11 yang ada menjawab sudah. Tapi saya bingung, saya pengen... Siti Barat.
Silakan Ibu Siti Barat. Siti Barat. Ini masuk lagi jadi namanya. Oh gitu ya. Oke Bu Teti, kira-kira prakarsa perubahan saya, visi pribadi saya sebagai seorang guru sudah mencerminkan dengan visi yang baru tadi kita rembuk bersama nggak kira-kira? Sudah banget. Alasannya apa Bu Teti? Kelihatan dari sehari-harinya, ada semangatnya, kemudian juga kan kelihatan ya dari perilakunya, kemudian juga memang dari visi-visi kegiatan Pak Kardi itu sudah mencerminkan. Walaupun memang di sini kan kalau lihat dari visi keseluruhan, belum semua ya. Iya. Pertama itu kompeten. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bu Tati. Tapi jadi beban buat saya. Oke, saya pengen salah satu murid dulu ini. Satu murid. Kira-kira Pak Kardi itu bener nggak sih sebagai gurunya? Coba ya. Putar lagi tapi murid. Ih, murid Aam lagi, nggak jadilah. Oh, Bu Aam jangan buka kartu di sini, ada PP saya. Aduh, ada tato, Neng tato, silakan Neng tato. Kira-kira semangat Pak Kardi tadi supaya kalian termotivasi dan supaya siswanya kompeten, gimana Neng? Kira-kira Neng? Pak Ngaji selama mendidik, mengajar kalian, kan Pak Ngaji punya cita-cita ya, biar kalian itu punya motivasi, terus punya kompeten di bidang listrik. Kira-kira itu sudah kelihatan atau sudah tergambar belum di gerak laku tingkahnya Pak Kardi selama kalian lihat? Sudah. Oh, yang mana? Jangan takut, nggak ngaruh dengan nilai. Oh ya sudah. Karena dari tadi udah dari ngajarin dari awal banget gitu. Itu aja. Iya. Ngajarin membuat roset. Sebelumnya belum tahu. Oh, belum tahu roset, Bang. Jadi mabel PDI-nya masuk saya. Oke, itu aja Neng ya. Oke, emang yang paling diingat dengan Pak Kardi apa emang Neng? Oh, roset. Baik, terima kasih ya. Jadi roset itu salah satu pelajaran di pekerjaan dasar elektromekanik. Anak-anak harus menggunakan beberapa peralatan tangan. Jadi menghasilkan produk berupa ganjalan listrik, ganjalan komponen peralatan listrik itu. Gitu. Oke, itu ya. Terima kasih ya Neng ya. Ini baterai saya udah habis ternyata. Set, kalau itu sudah. Oke, yang terakhir adalah bagaimana perasaan teman-teman pada hari ini. Silakan dijawab sesuai jujur. Nge-lag ya? Senang sekali, kenapa Bu? Oke, saya akhiri 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, terima kasih tentunya teman-teman yang sudah hari ini waktunya banyak sekali tersita dengan saya dari jam berapa tadi ya? 10:30 sampai jam 1:30 gitu. Senteng banget ya. Oke ya Bapak Ibu, itulah akhir sesi dengan saya terkait refleksi visi kita. Kita tadi sudah berdiskusi banyak terkait visi sekolah kita dan kalimat-kalimat perubahan prakarsa-prakarsa dari saya
terkait apa yang harus saya lakukan ya. Dan tentunya sebenarnya lahirnya Prakarsa Perubahan ada proses panjang Bapak Ibu, ada proses yang namanya alur bahagia ya. Tapi tadi saya tidak singgung di sini karena itu agak panjang. Mungkin itu Bu, Ibu dari Bu Desi, Bu Pepe dan Pak terkait diskusi saya dengan teman-teman terkait apa ya bahasanya, renovasi atau bedah visi sekolah, mudah-mudahan saya minta tolong teman-teman jangan dibuang ini, nanti akan saya masukkan ke kurikulum sama lanjut ke level manajemen sekolah. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga menjadi pembelajaran bersama. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, caranya apa? Tanya jawab ya. Tanya jawab. Sutardiono atas dari pemaparannya terkait rapat visi dan juga diskusi baterai kita di situ ada nggak? Tentang pembahasan visi. Baterai di situ ada. Silakan untuk bertanya. Iya, saya mau ada yang disampaikan kegiatan hari ini. Oh iya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa sekali ya. Saya sudah yakin kalau Pak Kardi itu sudah mengalami kemana-mana menjadi narasumber, jadi sudah terbiasa berbicara di depan. Mungkin yang akan saya tanyakan terkait dengan Prakarsa Perubahan Bapak. Iya. Apakah ada tantangan yang cukup menantang gitu pada saat untuk mengajak komunitas di sekolah ini dalam rangka untuk mewujudkan Prakarsa Perubahan Bapak? Saya langsung jawab deh. Jadi beberapa hal terkait tantangan itu menurut saya pasti ada, tapi berat dan tidaknya bagaimana kita merasakannya dan apa ya? Bagi saya bekerja dan tantangan itu adalah seni dalam kita bekerja. Tantangan yang pertama itu kalau bagi saya adalah waktu. Jadi kesibukan saya dan tugas tambahan saya itu kadang secara pribadi saya punya waktu yang sedikit untuk berada di dalam kelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkadang ada satu sisi kita sulit berkolaborasi dengan rekan atau orang lain karena kesibukan masing-masing. Jadi artinya semuanya saya yakin di antara teman-teman itu punya visi dan misi juga. Tapi untuk menyatukan dan berkolaborasi kemudian menjadi satu kesatuan bola tekad itu memang butuh waktu ekstra agar match bersama itu juga butuh pemahaman bersama lagi. Itu sih Bu. Jadi ada tantangan pribadi secara waktu. Yang kedua bagaimana meningkatkan kolaborasi dengan teman-teman. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin saya minta pendapat dari teman-teman sejawat dari Pak Kardi. Sejauh mana gitu peran tadi apalagi di situ memotivasi ya. Memotivasi mungkin entah dari anak kelas mungkin ada siswa dan memotivasi kepada rekan sejawat terkait dengan komunitas praktisi kependidikannya gitu. Bagaimana mungkin ibu kurikulum ya Pak ya? Saya minta pendapat. Mantan. Terima kasih sebelumnya. Saya bersamai Pak Ardi, bersama ya 14 tahun ya kita masuk kelas ini, dan alhamdulillah Pak Ardi itu menurut saya tuh orangnya nggak kayak ilmu. Beliau tuh malah seorang pendobrak, makanya tadi tadi memotivasi dan berkompetensi ya. Banyak hal-hal baru yang sekolah ini tadinya tidak tahu, beliau dobrak, dan beliau itu tidak pelit ilmu, apa yang dia dapat pasti selalu berbagi. Itu yang saya kenal dari Pak Ardi. Makanya ketika misalnya Pak Ardi ditanya, "Bu, besok jamnya kosong nggak?" Kosong. Mau jadi di sini ikut seminar saya CGP, mau banget, saya mau banget melihat jadi bagian nanti jalan kami menjadi sukses. Aku terharu.
Maaf, aku terharu jadinya. Kita pendapat dari anak-anak ya Pak ya. Iya, siap. Ini adalah refleksi Iya. di jalan Bapak mengikuti CJP dari modul 1.1 sampai sekarang mau Iya. ke modul 4, 1.4. Iya. Boleh mungkin pendapat dari anak atau peserta ini terkait figur dari Pak Kardi di kelas. Boleh yang mewakili siapa? Boleh siapa? Siapa ini ya Pak Bu, ya? mic-nya tadi ambil. Ya, silakan. Oke, kalau menurut saya di kelas itu Pak Kardi itu paling seru menurut saya. Oh, paling seru. Alasannya apa nih? Alasannya simpel kan Pak. Begitu Pak Kardi itu kamu tuh paling aktif di kelas. Oh gitu. Iya. Dia menjaga teknik pembelajaran itu aktif. Jadi guru favorit Bang ya di listrik. Iya. 2020. Ini Pak jujur Pak dari anak Pak, kita tidak ada settingan. Ya, dan terima kasih ya. Berarti ternyata figur Pak Kardi itu luar biasa sekali ya, baik dari teman sejawat maupun dari anak-anak sudah mencerminkan sebagai agen perubahan di sekolah SMK 8 Kota Serang. Itu saja barangkali mudah-mudahan sampai selanjutnya kita masih jauh perjalanan Pak ya, masih di 1.4, 4 bulan atau mungkin 5 bulan ke depan lagi masih tetap semangat. Insya Allah bisa terlalui dengan segala kesibukan. Karena saya yakin Pak Kardi termasuk orang-orang pilihan yang hebat di sini. Itu saja, terima kasih yang akan sampaikan. Terima kasih Bu Desi. Mungkin ada masukan dari Bapak. Iya, mungkin Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih kesempatan saya. Saya tugas manik dari Balai Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas 3 kali instrumen. Di sini ada beberapa instrumen yang kita perlu datanya dari teman-teman guru, terutama terkait dengan hukum tata sejawat. Ini kebetulan hadir nih teman-temannya Pak Gardiana ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan hubungan rekan sejawat. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah rekan sejawat memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan pendampingan individu CGT yang saat ini? Pertanyaan kedua adalah, apakah rekan sejawat mendukung aktivitas Pak Sukardiono dalam penyelesaian tugas-tugas di sekolah? Siapa yang mau jawab? Mungkin dari teman guru. Silakan. Kalau Bu Alam sudah mendampingi ya, membersamai selama berapa tahun? 14 tahun. Sama ya, tapi saya dulu di sini jadi tahu banget dari mulai Pak Kardi di sini memang banyak perubahan. Jadi betul-betul dari tadi bilang Pak Kardi itu muridnya berapa kali Pak Kardi? 99. 99. Iya. 99 sampai sekarang 1000 lebih. Ini adalah berkat Pak Kardi juga ya. Ini salah satu Pak Kardi yang memprakarsai dibantu dengan teman-teman yang lain, tapi menurut Pak Kardi ya, yang menjadikan sekolah ini lebih maju, kemudian juga lebih banyak warna, apalagi terutama dalam memberikan ide-ide, ide kreatif yang saya suka dari Pak Kardi, kreatif sama. Jadi kita sangat mendukung ya, kalau untuk seperti itu. Semangat terus Pak Kardi ya. Selalu ada hal-hal yang baru yang buat kita ini bikin semangat. Ya itu deh. Oke, terima kasih. Lanjut ya, ada pertanyaan sekarang untuk Pak Kardi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pelaksanaan pendampingan individu ini tidak mengganggu KBM?
Ya, nggak apa-apa. Pak jawab jujur ya. Pengalaman P1 dan P2 saya insya Allah sangat match dengan Bu Desi Pak. Pendampingan sebelum ketemu pasti sudah tektokan sebelumnya Pak Kadit tanggal sekian. Saya juga meyakinkan diri bahwa hari itu saya off, entah itu sebagai guru atau sebagai tugas tambahan saya. Termasuk saya juga yakin PP saya juga menyatakan kesediaannya hadir karena tidak mengganggu jam pekerjaan beliau. Itu yang pertama. Tapi kalau yang hari ini Pak, kalau hari ini saya jujur, saya mohon maaf Pak, saya bawa siswa di sesi pagi Pak. Saya jujur nih, siswa saya itu harusnya ada praktek hari ini sesi 2 ya Bu Vera ya. Sesi 2 Pak, sesi 2 itu dimulai jam 1 sampai jam berapa Bu Vera? Ya karena tadi kita kepotong duhur itu ya, mohon maaf harinya anak-anak saya jujur terganggu Pak gitu. Intinya itu sih Pak. Tapi secara prinsipal saya berusaha apapun bentuk saya sebagai guru dan saya sebagai tugas tambahan saya apapun bentuknya saya adalah guru. Jadi guru itu ya kehadiran saya di depan mereka itu prinsip-prinsip yang saya junjung tinggi dan yang saya pegang sampai sekarang. Walaupun saya banyak meninggalkan kelas Pak, jujur Pak. Ya kalau Bapak nggak percaya boleh tanya ke prodi saya lah gitu. Dan rekan saya Bu Wakasek, tapi saya guru, profesi guru adalah nomor 1. Bahkan CGP ini saya tidak ada indikasi maksud sekalipun untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Saya lebih enjoyed dengan profesi saya sebagai guru. Intinya itu Pak. Masih ada beberapa pertanyaan. Aduh. Karena memang belum terjawab ya. Iya silakan Pak. Apakah pelaksanaan pendampingan ini tidak membebani CGP dalam hal pembiayaan dan hal biaya? Apakah pelaksanaan pendampingan ini tidak membebani CGP dalam hal biaya? Misal, ini kan ada minuman nih. Minuman siapa yang ngedain, sudah makan, siapa yang nyediain? Apakah CGP-nya atau dari pihak sekolahnya? Oke, kita terbuka saja Bapak Ibu. Secara pribadi saya tidak terbebani untuk terkait kegiatan pendampingan. Sedangkan pada proses pendampingan itu muncul sesuatu hal yang dalam tanda kutip menimbulkan keuangan. Saya tidak membebankan ke sekolah ya. Saya tidak membebankan sekolah Pak. Itu saya pakai dari uang pribadi saya dan saya sisihkan karena biasanya kan kegiatan kita ketika ada PI LK ya, LK kan kita dapat ya Pak ya. Nah saya sepakat dan sharing dengan kakak-kakak GP saya yang ada di sini sama rekan-rekan di komunitas saya itu selalu diwanti-wanti kalau dapat uang saku atau uang pulsa dari proses LK tolong disisihkan karena ke depan pasti akan banyak hal yang berkaitan dengan pengeluaran entah itu misalkan nanti biasanya teman-teman itu wanti-wanti di tugas akhir apa itu namanya? Loka 7 itu gitu. Iya, intinya itu Pak. Jika tidak percaya boleh cek asisten bendahara saya Pak. Saya tadi pagi sudah mengeluarkan uang pribadi saya tidak membatalkan kepada sekolah. Terima kasih Pak. Masih ada 2 pertanyaan. Ketika Pak Ardiano mengikuti program Penggerak, banyak hal yang dilakukan ya, baik dari maupun dari. Sebagaimana Pak Ardiano memanage waktu ketika ada kegiatan program itu berbenturan dengan entah itu tugas mengajarnya, entah tugas-tugas sekolah ini. Apalagi selaku wakil kurikulum sangat keras ya. Iya. Izin jawab Pak. Jadi saya tetap berprinsip
saya di kelas adalah nomor 1 dan pekerjaan tugas tambahan saya sebagai Wakasek adalah nomor 1. Saya sangat menjaga performa saya. Saya bisa memilih mana itu pengembangan diri dan mana tugas pokok saya sebagai pekerja atau pegawai pada saat itu. Sekalipun ada jadwal meet yang memang itu ada di jam kerja ataupun saya harus koordinasi dengan rekan prodi, wakasek atau kepala sekolah, pasti saya memohon izin dengan sangat, ataupun biasanya kepepetnya mendua, Pak. Itu yang pertama. GP di jam kerja, Pak. Saya gunakan waktu jam malam saya ketika anak istri saya sudah tidur, saya maksimal sampai jam 12. Dan saya menggunakan weekend saya untuk mengejar ketertinggalan tugas-tugas saya di LMS. Jika Bapak tidak percaya, boleh tanya sama kapsek saya atau asisten bendahara saya. Kalau saya sering menggunakan waktu normal bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kecuali meet yang sudah terjadwal, Pak ya, dengan fasil sama instruktur ya, Bu ya, gitu. Selebihnya saya taruh di luar. Gitu. Intinya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan terakhir, apakah masih ada kendala yang dihadapi oleh Pak Ardiono dalam penyelesaian tugas-tugas baik itu tugas PDP maupun tugas dari sekolah? Terus solusinya dari kendala itu apakah dilakukannya apa dan bisa terselesaikan atau tidak? Kendala terbesar adalah diri saya sendiri, Pak. Jadi bagi saya, prinsip hidup saya adalah musuh terbesar adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Saya tidak pernah melihat rekan-rekan saya, netizen, atau orang-orang lain itu menjadi kendala dalam hidup saya. Bagi saya, seni menata emosi saya, seni menata waktu saya, kapan saya bekerja, kapan saya berkeluarga, kapan saya weekend, itu adalah diri saya yang memerdekakan. Jadi bagi saya GP sampai hari ini enjoy saja, karena insya Allah saya bisa mengatur komunikasi saya dengan rekan kerja saya, atasan saya, dan bagi saya yang sangat mengapresiasi dan membanggakan saya adalah istri saya, Pak, di rumah. Saya bersyukur banget, Pak, punya istri, karena saya banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Kalau malam juga saya sedikitnya ngulik-ngulik laptop, tapi bagi saya itu kebanggaan dan kemenangan tersendiri bagi saya. Saya tidak punya permasalahan dengan sekolah ketika saya mengembangkan diri. Saya tidak ada masalah dengan keluarga ketika saya mengembangkan diri. Bagi saya itu aset dan kekuatan the power banget buat saya gitu. Karena kenapa saya mengatakan musuh diri kita adalah diri kita sendiri dan keluarga. Belum tentu ketika kita mengembangkan diri itu ada dukungan waktu yang sangat intens dengan keluarga. Itu konsep saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Oke, Bu, bisa cukup. Saya jadi dikuliti kayaknya. Pak, nanti dari Bapak itu ada masukan dari gitu ya? Iya. Tapi kan barangkali nanti akan di rumah itu kalau pembelajarannya jangan dari rumah gitu kan. Sekali-kali kan kita butuh refreshing ya. Betul. Jalan-jalan gitu ya. Udah cukup. Masih lanjut? Udah cukup aja. Cukup, Bu. Mungkin sudah cukup untuk kegiatan diskusi kali ini, dan alhamdulillah tadi sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin bagi kita tenaga pendidik seperti itu atas tadi diskusinya dari Pak Ardiono, semoga nanti ada manfaatnya untuk semua. Mungkin untuk mengakhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan guru dan juga siswa PKL mungkin ya khususnya, kemudian Ibu Desi dan juga Pak William Moko atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
SMKN Negeri 8 Kota Serang hebat.